Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roihatul Mahmudah dengan NIM 2015-20040 kelas 3B jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik konseling bersama dengan seorang teman saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik dan Keterampilan Konseling yang diampu oleh Ibu Imalatul Khairat MPD. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan secara profesional melalui seorang konselor kepada klien atau individu yang sedang mengalami suatu masalah secara tatap muka, dengan tujuan agar klien dapat meningkatkan pemahaman tentang dirinya, merubah perilaku, mengembangkan potensi diri sesuai dengan keputusan yang diambil, serta membantu mengentaskan masalah yang dihadapi sehingga bermuara pada teratasinya masalah tersebut. Prinsip-prinsip konseling individual. Setiap konselor harus menghormati kejujuran klien untuk bertemu dengannya karena meminta pertolongan. Konselor juga harus menjelaskan persyaratan konseling pada klien seperti tempat dan hari bertemu, periode masing-masing sesi, dan jenis-jenis pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Konselor harus merujukan klien itu pada konselor yang lain jika kasus yang ditangani di luar pengalamannya. Konselor juga harus memberitahu klien bahwa semua informasi yang diberikan adalah sulit atau rahasia. Konselor bisa meminta pandangan dari konselor-konselor lain jika ditemukan kesulitan-kesulitan dalam kasus yang dikendalikannya. Konselor juga harus bertanggung jawab mencari lembaga referensi jika didapati kliennya mulai mengancam keselamatan orang lain. Pada video praktik konseling ini, di sini saya berperan sebagai konselor dan teman saya Ratu Rifdatun Nahda berperan sebagai seorang konseli. Hai, saya Ratu Rifdatun Nahda, salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Banten yang pada saat ini saya berada di semester 3 dan bisa dibilang saya adalah orang yang ceria, aktif, dan punya banyak teman. Saya senang sekali berorganisasi dan mengikuti beberapa kegiatan di kampus. Tapi ternyata apa yang saya lakukan lama-kelamaan membuat saya kehilangan fokus pada kegiatan pembelajaran di kampus. Saya sering kepikiran dengan tugas-tugas yang menumpuk dan terkadang keteteran dengan deadline yang semakin dekat. Itu membuat saya semakin pusing. Saya sangat bimbang karena di samping kewajiban belajar, saya juga punya tanggung jawab dalam organisasi. Dan lama-kelamaan saya rasa kondisi seperti ini mengganggu keseharian saya. Saya jadi merasa mudah lelah, sensitif, stres, dan sangat sedih. Saya merasa diri saya berubah, tak lagi ceria seperti biasanya dan kelihatannya pendiam. Saya berusaha mencari solusi dari permasalahan ini, dan setelah dipikir-pikir sepertinya saya harus membutuhkan konseling. Halo, assalamualaikum. Iya Bu, kebetulan apakah besok Ibu bisa melakukan konseling dengan saya ya Bu? Iya Bu, besok. Iya. Oh iya Oke, di situ ya Bu. Oh ya. Kalau gitu besok saya ke tempat Ibu ya Bu. Iya, makasih juga Bu. Waalaikumsalam.
silakan masuk. Pada tahap awal, konselor membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, memperjelas dan mendefinisikan masalah, membuat penaksiran dan penjajakan, serta menegosiasikan kontrak. Mbak, silahkan diminum. Iya, Ibu. Saya minum ya, Bu? Iya, Pak. Silahkan. Ini Mbak Rifda ya, Pak itu ngajak janjian ya? Iya, Ibu, benar. Mbak Rifda ini dari mana ya? Dari Serang. Oh, dari Serang. Iya. Nyampe sini berapa menit? Sekitar 40 menitan deh. 40 menitan. Iya. Mbak tahu nomor saya dari mana? Dari teman saya, Bu. Dari teman. Berarti Mbak kesini sukarela ya? Iya. Sesuai keinginan sendiri ya? Iya. Wah, terima kasih nih ya Mbak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Iya, Bu, sama-sama. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Iya. Saya namanya Roina Muda. Mbak bisa panggil saya Ihan. Ihan. Saya ini salah satu konselor di lembaga konseling ini, Mbak. Oh, begitu ya. Kenal ya, Mbak? Iya, salam kenal juga, Ibu. Ya. Sebelumnya saya mau nanya nih, Mbak. Iya. Mbak, konseling ini baru pertama kali atau udah pernah sebelumnya? Baru pertama kali sih, Ibu. Oh, baru pertama kali ya? Iya. Oh, berarti belum tahu soal apa itu konseling, bagaimana prosesnya ya Mbak? Iya, belum tahu Bu. Iya. Baiklah, saya izin menjelaskan dulu ya Bu ya sebelum masuk ke proses konselingnya. Iya. Saya izin menjelaskan dulu agar nanti pas proses konselingnya Mbak bisa paham gitu ya. Iya. Jadi proses konseling atau konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling. Nah, di sini konselornya adalah saya Mbak, dan Mbak itu adalah konselingnya. Tujuan konseling ini Mbak adalah untuk mengentaskan masalah. Jadi insya Allah ya Mbak, kita nanti hari ini kita sama-sama cari solusi dari permasalahan yang Mbak alami. Nah, selain tadi untuk mengentaskan masalah, konseling ini juga bertujuan untuk memandirikan klien atau memandirikan konseli gitu Mbak. Jadi suatu saat nanti kalau Mbak dapat permasalahan yang sama nih, Mbak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Iya, sampai saat ini paham Mbak? Insya Allah paham. Apa ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya tidak ada sih Bu. Baik Mbak, saya lanjutkan ya. Iya Ibu, silahkan. Ya, jadi dalam konseling juga Mbak ada 4 asas yang harus kita sepakati Mbak. Asas pertama itu adalah asas kerahasiaan. Saya nih Mbak sebagai seorang konselor udah disumpah nih Mbak buat merahasiakan segala apapun yang konseling ceritakan pada saya Mbak. Oh gitu. Iya Mbak, jadi ketika nanti Mbak menceritakan semua permasalahan yang Mbak alami, Mbak nggak perlu khawatir, nggak perlu takut
permasalahannya terbongkar. Karena saya udah dijanji nih Mbak buat menutupi semuanya. Gitu, Mbak. Sebelumnya saya mau nanya nih Mbak. Ya, Apa Mbak udah percaya nih sama saya? Insya Allah percaya deh. Nah, iya. Berarti kita udah sepakat sama satu asas ini ya Mbak ya? Iya. Iya. Lanjut ya Mbak, ada asas kedua, yaitu asas kesukarelaan. Jadi nih Mbak, setelah Mbak tadi percaya sama saya harap Mbak juga sukarela menceritakan permasalahannya Mbak sama saya. Mbak sukarela nggak sama saya? Iya, insya Allah. Sukarela ya. Kita udah nyepakatin dua asas nih ya Mbak ya. Iya. Udah sepakat ya. Iya. Nah, selanjutnya ada asas yang ketiga, yaitu asas keterbukaan. Nah, tadi Mbak udah percaya sama saya, udah mau sukarela menceritakan masalahnya. Nah, sekarang saya harap Mbak juga mau bisa terbuka sama saya gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupin, sesuai dengan fakta. Itu ya Mbak ya. Iya. Apa Mbak mau terbuka sama saya? Insya Allah. Baiklah Mbak, kita udah sepakat 3 asas nih ya Mbak ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya nih Mbak, ada asas yang keempat, namanya asas keputusan berada di tangan klien. Jadi nanti hasil akhir dari permasalahan yang akan kita pecahkan hari ini sepenuhnya ada di tangan Mbak. Mau Mbak menerimanya atau tidak, menjalankannya atau tidak, itu semuanya di tangan Mbak. Saya nggak berhak buat ngatur-ngatur Mbak, buat harus milih ini, harus milih itu, gitu. Harus ngelakuin ini, harus ngelakuin itu. Saya nggak ada itu Mbak, nggak ada nggak bertanggung jawab buat itu. Jadi keputusannya ada di Mbak itu semuanya. Oke. Jadi Mbak mengerti? Insya Allah mengerti. Dan Mbak, setelah tadi Mbak sudah percaya, sudah mau sukarela, sudah mau terbuka, dan keputusan terakhir ada di tangan Mbak, hari ini apa yang mau Mbak ceritakan pada saya? Jadi gini Bu, saya ini belakangan kayak suka ngerasa tiba-tiba sedih gitu. Terus kadang-kadang suka ngerasa takut sendiri dan stres tiba-tiba. Bisa Mbak jelaskan kenapa Mbak Rifda merasakan seperti itu? Saya juga nggak tahu pastinya sih Bu, tapi belakangan ini emang ada banyak pikiran yang mengganggu konsentrasi saya. Mbak udah berapa lama ngalamin ini Mbak? Kurang lebih 3 bulan belakangan ini Bu. Gitu. Bisa Mbak ceritakan nggak keseharian aja yang Mbak lakukan selama 3 bulan belakangan ini? Saya banyak mengikuti organisasi gitu Bu belakangan ini. Terus kadang di organisasi ini saya sering ditunjuk jadi seksi acara yang penting-penting itu, kayak seksi acaranya, bendahara, sekretarisnya, pokoknya yang dikasih tanggung jawab yang besar gitu buat dalam organisasinya. Gitu. Wah, sepertinya Mbak ini aktif sekali ya ikut organisasi. Ya gimana ya Bu ya, saya juga punya ketertarikan sendiri kepada organisasi tersebut. Kayak saya kan punya hobi mungkin dalam melakukan jurnalistik juga. Terus pokoknya saya mengikuti organisasi yang saya sendiri punya ketertarikan sama hobi dalam organisasi tersebut. Gitu ya Mbak. Oh
Oh iya, dan belakangan ini lagi banyak tugas banget yang saya harus kerjakan karena sebentar lagi juga udah memasuki waktu-waktu buat UAS gitu, Bu. Iya. Ini sebelumnya baiknya ikut organisasi, apalagi bisa mengembangkan hobi di situ ya. Tapi di sisi lain Mbak juga mungkin merasa kesulitan ya Mbak ya. Iya. Sering ditunjuk ini, sering ditunjuk itu gitu. Dan tanggung jawabnya juga besar. Apalagi sebentar lagi mau UAS ya Mbak ya. Iya, benar, Bu. Bisa Mbak ceritakan kesulitan yang Mbak alami waktu perkuliahan? Jadi kayak misalkan nih ya, saya nggak fokus itu waktu dosennya jelasin. Jadi saya nggak ngerti sama materi yang dijelasin dosen itu apa. Terus banyak tugas itu ya, tugas pekerjaan rumahnya yang nggak saya kerjain karena saya pindah untuk mengikuti kegiatan di organisasi itu. Jadi saya bingung harus kayak gimana, Bu. Oh, berarti Mbak ini kehilangan fokus ya waktu belajar, terus juga merasa kesulitan dalam memahami materi ya. Karena mungkin organisasi yang Mbak ikuti ini terlalu sibuk itu ya sampai menyita waktu kuliah. Ya, bisa dibilang kayak belajar. Dan tugas-tugasnya juga numpuk ya. Iya. Gitu ya Mbak. Iya. Pada tahap inti, konselor menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam lagi. Konselor juga melakukan reasesmen atau penilaian kembali. Kemudian, menjaga hubungan baik dengan klien supaya proses konseling dapat berjalan dengan lancar. Mbak Rifda ini mengalami kesulitan belajar baru pertama kali atau udah sebelum-sebelumnya? Baru pertama kali ini sih, Bu. Karena sebelumnya saya pas sebelum merasa seperti ini, saya pikir saya bisa menangani hal-hal seperti ini. Tapi tiba-tiba kayak tugas dari organisasi itu datang secara bersamaan dan tugas dari kuliah pun semakin banyak, sehingga saya pikir saya kayak nggak bisa membagi waktu saya dengan benar gitu. Berarti titik permasalahannya ada di organisasi ya Mbak ya? Ya gitu lah. Mbak jadi kehilangan fokus belajar, jadi sulit gitu ya belajarnya gara-gara di organisasi lagi sibuk-sibuknya megang tanggung jawab yang besar gitu ya Mbak. Iya, dan saya juga kayak nggak enak gitu ya, Bu, nolaknya. Soalnya saya juga senang di organisasi itu, cuman saya sendiri bingung mau nolak kayak gimana karena lagi ada tugas yang menumpuk dari kuliahan. Selain permasalahan ini, apakah ada permasalahan lain Mbak? Ada sih, Bu, kayak tekanan dari rumah gitu ya, Bu ya. Jadi karena saya memiliki orang yang perfeksionis gitu, jadi saya dituntut untuk jadi seorang mahasiswi yang mempunyai nilai yang bagus itu, Bu. Orang tua saya pengen nanti pas saya lulus tuh ya saya mendapatkan IPK yang bagus biar setelah ya ya gitu sih, Bu. Dan nilai saya kalau turun pun pasti saya bakal tidak bisa-bisa gitu kayak pernah sih ya saya kayak buat uang kuliah ini dipotong selama berapa bulan gitu, atau enggak
Ya gitu sih, pokoknya tekanan dari orang tua gitu Bu. Ya terima kasih ya Mbak sudah mau menceritakan semua masalah Mbak pada saya. Mbak udah mau sukarela, udah mau terbuka juga. Terima kasih Mbak. Iya sama-sama Bu, saya juga berterima kasih karena Ibu telah mau mendengarkan curhatan saya. Dari apa yang saya tangkap nih ya Mbak, Mbak ini punya masalah di kehilangan fokus saat belajar, terus Mbak juga sulit memahami materi ya Mbak ya. Iya macam seperti itu Bu. Terus juga Mbak selalu menunda-nunda tugas karena sibuk dalam organisasi ya Mbak ya. Iya. Di organisasi juga Mbak dipercayai terus gitu Mbak dalam memegang tanggung jawab yang besar, jadi Mbak merasa kesulitan gitu ya. Iya. Terus Mbak juga merasa tertekan ya Mbak karena orang tua yang menuntut Mbak untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Iya Itu Bu. ya Mbak. Itulah Bu. Baiklah kita coba cari solusinya sama-sama ya Mbak ya. Nah, sebelumnya saya mau nanya, Mbak ini punya beberapa cara nggak untuk mengatasi permasalahan ini? Permasalahan yang dari mana Ibu? Dari semuanya, dari organisasi ataupun dari orang tua. Kalau dari organisasi kayaknya saya tuh mikirnya gini Bu, kenapa harus saya yang ditunjuk gitu ya, kan teman-teman saya juga ada yang lebih bisa lah dari saya, tapi nggak tahu kenapa mereka menunjuknya kayak ke saya lagi gitu Bu, sedangkan saya mau nolaknya pun gak enak. Iya, saya takut gitu, nggak berani. Memangnya apa yang buat Mbak Rifda takut? Gimana ya Bu ya, kayak saya pengen ke tingkat saya tuh kayak nggak mau ngerasa percaya ke saya, kayak saya takut nanti kakak kelas maksudnya ke tingkat saya tuh kayak mikir, ini masa kamu nggak bisa, ya gitu doang, terus kayak takut mereka nanti karena kecewa terus mereka kesel sama saya gitu, sedangkan saya nggak mau kalau hal seperti terjadi karena saya nggak mau menghadapi pertengkaran itu ya Bu ya. Jadi saya pengen kakak tingkat saya tuh pada sama saya, dan teman-teman saya pun pengennya saya tetap akur-akur aja gitu. Soalnya kalau misalnya saya ngusulin kayak kenapa nggak kamu aja gitu, saya takut nanti dianya nggak mau juga, terus nanti malah kenapa sih gitu gitu. Tapi apakah kalau Mbak diem aja dan nggak mengutarakan apa yang Mbak rasa sama mereka, apa mereka bisa tahu dengan perasaan Mbak? Nggak tahu juga sih Bu. Ya Mbak, jadi apa Mbak juga yakin kalau misalkan Mbak ngutarain perasaan, mereka bisa marah atau kecewa? Nggak tahu ya Bu ya. Selama yang saya kenal sih ya, selama ini kan saya bersama dengan mereka baik-baik aja sih ya. Karena saya udah menganggap mereka tuh kayak keluarga saya sendiri gitu loh, karena mereka ramah, mereka support ke saya, baik. Ya terkadang waktu saya lagi bad mood gitu, saya kan pengen ngefokusin diri saya ke organisasi, nah mereka welcome aja buat saya ini. Makanya jadi saya takut kalau
nolak gitu. Kalau misalkan Mbak udah menganggap mereka sebagai keluarga nih Mbak, apa sih yang membuat Mbak Rifda tetap takut gitu? Bukankah keluarga itu adalah orang-orang yang bisa membuat Mbak nyaman gitu? Gitu juga ya Bu, karena saya overthinking kayak gitu aja, saya takut mereka marah kayak gitu. Bisa saja anggapan yang Mbak kira ini bisa saja tidak terjadi kan Mbak? Iya juga sih Bu. Baik Mbak, sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Kan Mbak udah nganggap teman-teman organisasi Mbak itu keluarga ya. Tentunya keluarga itu saling menyayangi ya Mbak. Iya. Apakah Mbak setuju nih kalau misalkan mengutarakan perasaan Mbak, mengutarakan apa yang Mbak alami itu penting untuk orang-orang yang menyayangi Mbak gitu. Saya pikir sih itu penting ya. Iya Mbak, emang penting, betul banget. Kok gitu sih? Iya Mbak, betul, itu sangat penting ya. Bagaimana bisa orang-orang yang menyayangi kita bisa tahu gitu dengan apa yang Mbak rasakan kalau Mbak sendiri yang menutupinya gitu. Betul ya Mbak? Betul sih Bu. Lalu apa nih yang akan Mbak lakukan ke depannya? Mungkin saya harus mulai memberanikan diri untuk memberitahukan apa yang saya rasakan kepada teman-teman saya dan teman-teman organisasi saya kali ya Bu. Apakah Mbak yakin dengan itu? Insya Allah saya yakin sih Bu. Baiklah. Lalu ketika Mbak sudah nanti mengutarakan apa yang Mbak alami, apa yang Mbak rasa sama teman-teman organisasi Mbak, Mbak bisa semangat lagi nggak untuk fokus belajar, fokus memahami materi? Insya Allah saya akan lebih bersemangat dalam pelajaran di perkuliahan nanti sih Bu. Bisa ya Mbak? Insya Allah bisa. Baik Mbak, kita udah nemuin satu solusi nih ya Mbak ya dari permasalahan Mbak. Iya, terima kasih juga Bu, saya jadi menemukan satu solusi untuk permasalahan saya kali ini. Baik Mbak, tadi sepertinya Mbak ini cerita bahwa orang tua Mbak ini terlalu menekan Mbak ya buat mendapatkan nilai tinggi. Betul begitu Mbak? Ya, bisa dibilang seperti itu sih Bu. Mbak udah pernah mengutarakan perasaan Mbak belum? Kalau Mbak ini merasa tertekan gitu. Belum. Kalau seandainya ada orang tua Mbak nih di hadapan Mbak nih, apa yang akan Mbak sampaikan sama mereka? Apa ya? Ya Mbak. Saya tahu Papa sama Mama itu pengen yang baik buat kita, dan Bunda pun udah nyoba dengan semaksimal mungkin usaha yang sudah berikan untuk mendapatkan nilai yang terbaik dan yang sesuai dengan harapan Mama dan Papa itu. Tapi tapi tekanan yang Mama dan
kebaikan itu kayak terlalu menekan Rifda sehingga bukannya jadi pacuan buat Rifda, tapi malah kayak jadi beban gitu buat Rifda. Dan Rifda pun pasti pengen ngebanggain papa dan mama, makanya Rifda coba dengan semaksimal mungkin, tapi tekanan yang terlalu berlebihan itu juga jadi beban. Baik Mbak, terima kasih sudah mau mengutarakan perasaannya. Saya agak terharu ya Mbak dengan isi hati Mbak tadi. Saya ngerti dengan apa yang Mbak alami, dengan apa yang Mbak rasakan gitu. Kedepannya apakah Mbak ada rencana buat kasih tahu orang tua tentang isi hati Mbak itu? Ada niatan sepenuh itu, tapi saya Kalau Mbak yakin, saya yakin juga Mbak pasti bisa. Nggak perlu khawatir Mbak. apakah yang punya saran lain selain atau solusi lain biar saya yakin itu? Baik Mbak, mungkin untuk solusi ya Mbak, saya bisa menyarankan ketika Mbak pengen mengutarakan isi hati Mbak kepada orang tua, lihat kondisinya dulu Mbak gitu. Kalau bisa cari kondisi di mana orang tua Mbak juga Mbak sendiri itu dalam kondisi tenang gitu, dalam kondisi nyaman gitu, sehingga nanti pas Mbak mengutarakan perasaan, orang tua Mbak juga mau mendengarkan dan Mbak juga bisa nyaman buat beritahunya. Mbak juga bisa mengutarakan kalau Mbak itu sayang banget sama mereka gitu, sehingga mereka juga bisa paham kalau Mbak ini udah menghargai apa yang mereka inginkan gitu. Begitu ya. Oke, baiklah. Mungkin saya akan mulai mencoba saran atau solusi dari yang telah Ibu berikan kepada saya ini ya. Baik, kita udah menemukan satu lagi solusi ya Mbak ya dari permasalahan yang Mbak alami. Pada tahap akhir, konselor bersama konsuli membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya, serta mengevaluasi terkait jalannya proses dengan hasil konseling yang telah didapatkan, dan selanjutnya membuat agenda pertemuan kembali untuk konseling lebih intens lagi. Tahap akhir ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, menurunnya kecemasan dari klien. Yang kedua, perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang ketiga, pemahaman baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya. Dan
Dan yang terakhir, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Dari awal perbincangan kita hari ini, apa yang Mbak bisa dapatkan? Mungkin yang bisa saya simpulkan ini adalah saya harus mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan yang saya rasakan kepada orang-orang sekitar saya seperti teman-teman saya, orang tua saya, dan mungkin harus mulai bisa membagi waktu dan lebih semangat dalam mengikuti kegiatan berkomunikasi. Mbak yakin dengan itu? Insya Allah saya yakin. Semangat. Iya. Baik Mbak, bagaimana perasaannya setelah mengikuti konseling kali ini? Jadi dari yang saya rasakan setelah adanya kegiatan konseling ini, mungkin saya merasa lebih lega perasaannya dan tentu saja merasa lebih baik karena telah menyampaikan unek-unek atau beban-beban yang ada di pikiran saya ya. Ya seperti itulah Bu. Saya juga berterima kasih nih Mbak, udah mau percaya sama saya dan juga udah mau sukarela datang ke sini buat melaksanakan konseling. Mbak udah mau terbuka sama saya, udah mau menceritakan semuanya sesuai dengan apa yang Mbak alami gitu. Nah, nanti hasil akhirnya Mbak mau seperti apa, semuanya ada di tangan Mbak ya. Iya. Baik Mbak, mungkin sesi konseling pada hari ini kita cukupkan ya Mbak ya. Oh iya, kalau gitu saya pamit undur diri terlebih dahulu ya Bu. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, itu adalah praktik proses konseling yang saya dan teman saya lakukan. Dapat disimpulkan bahwa saya sebagai seorang konselor memberikan bantuan mencari jalan keluar kepada konseli yang sedang kesusahan dalam menghadapi permasalahan yang ia miliki. Rifda sebagai seorang konseli sedang kesusahan dalam mencari solusi ketika ia ada dalam kondisi sedih, murung, takut, dan khawatir karena kegiatan perkuliahan yang terganggu akibat dari padatnya kegiatan organisasi dan tanggung jawab yang semakin banyak ia emban. Belum lagi, ia merasa tertekan dengan orang tua yang semakin menuntutnya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Rifda adalah ibarat benang kusut yang perlu bantuan untuk terurai rapi. Pada konseling kali ini, solusi yang ia dapati adalah soal keberanian untuk mengatakan apa yang dia alami pada orang-orang sekitarnya, bukan menutupi semua perasaan tertekan yang dia rasakan. Sehingga dengan begitu, diharapkan orang-orang sekitarnya dapat memahami apa yang Rifda rasakan dan Rifda inginkan. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.